Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian keempat. Selamat mendengarkan. Setelah ia pun duduk pula bersama-sama, disuruh Tuti Juhro menjemput 2 cangkir teh lagi, maka ramailah percakapan orang berlima itu. Parta Diharja teristimewa sekali mengeluh tentang adiknya yang bekerja di kantor justisi sebagai ajun komis. Sebaik itu gajinya dan sebesar itu pengharapannya sebagai orang yang tamat sekolah AMS. Tetapi entah apa sebabnya ia telah minta lepas dari pekerjaannya. Saya tidak mengerti sekali-kali bagaimana pikiran Saleh. Maka ia minta berhenti dengan tiada berbicara lagi dengan pemilik. Anak-anak muda sekarang sangat memudahkan segala sesuatu. 120 rupiah sebulan. Coba pikirkan bagaimana senangnya penghidupan anak muda yang baru 22 tahun dengan pendapatan sebesar itu. Tetapi itu dibuangnya saja dengan ucapan yang bukan-bukan. Hendak bekerja sebagai manusia bebas, hendak mencari pekerjaan yang sesuai dengan kata hatinya. Pekerjaan kantor yang tenang itu dikatakannya pekerjaan mesin yang mematikan semangat. Sudah berapa lama ia minta keluar, Mang? Tanya Tuti menyela kata Parta. Saya kenal akan pekerti Saleh. Ia seorang yang gembira, seorang yang tajam pikirannya dan hidup hatinya. Percaya saya bahwa ia tidak senang akan pekerjaan tenang dalam kantor, mengisi daftar ini, menyalin surat anu, mengantuk-ngantuk menanti pukul 2. Apa katamu? Ujar Parta dengan suara yang agak keras sedikit mendengar ucapan keponakannya yang menyangkal katanya itu mengantuk-antuk. Menanti pukul 2, apa yang dikantuk-kantukan? Adakah pekerjaan yang lebih baik dari bekerja di kantor? Habis bulan terang kita mendapat sekian. Kalau berhati-hati bekerja, orang yang secakap dia dan sebaik itu diplomanya tentu lekas naik pangkat menjadi komis. Sekarang hanya menanti ada lowongan terbuka, dan sekalian harapan yang baik itu disia-siakannya, dibuangnya. Kegembiraan apakah yang ada padanya? Itukah tandanya bahwa semangatnya hidup? Ia melepaskan pekerjaannya yang sebaik itu saja, menandakan bahwa pikirannya tiada beres, tiada dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tiada dapat berbahagia dengan pekerjaan mesin. Apakah itu lain daripada omong kosong? Tidak ada satu juga pekerjaan mesin apabila pekerjaan itu dilakukan bersungguh-sungguh. Kalau sudah beberapa lama tidak mempunyai pekerjaan, kalau sudah sengsara hidupnya, baru tahu ia akan arti berbahagia, akan arti pekerjaan mesin. Betul, Engkang. Anak-anak muda sekarang suka benar menyebut perkataan berbahagia, padahal yang dinamakan berbahagia itu tiada diketahuinya. Tiada berbahagiakah kita dengan pekerjaan kita selama ini? Wirya Atmaja menggelengkan kepalanya. Anak-anak sekarang payah kita hendak mengertinya. Pendapatnya selalu berlainan dengan kita. Apa yang kita katakan baik, katanya tidak baik. Bukan begitu, Bapak, kata Tuti pula menyambung kata ayahnya. Bukan mereka sengaja selalu hendak bertentangan dengan orang-orang tua. Yang bertentangan itu hanyalah pendapat tentang bahagia, tentang arti hidup kita sebagai manusia. Mang berkata bahwa bahagia itu ialah pekerjaan yang mudah, pendapatan yang besar, harapan yang baik di kemudian hari, pendeknya hidup yang senang. Saleh menganggap bahagia itu lain artinya.
Bahagia itu baginya tidak sama dengan hidup yang senang. Baginya yang dinamakannya bahagia itu ialah dapat menurutkan desakan hatinya, dapat mengembangkan tenaga dan kecakapannya sepenuh-penuhnya, dan menyerahkannya kepada yang terasa kepadanya, yang terbesar dan termulia dalam hidup ini. Engkau Tuti, saya tahu engkau sudah sebangsa pula dengan Saleh, tetapi engkau jangan marah kalau saya katakan bahwa bahagia yang engkau sebut itu omong kosong. Berbahagialah ialah berbahagia, senang ialah senang, dan yang lain dari itu bukan berbahagia dan bukan senang namanya. Coba lihat bapamu sendiri, tiadakah senang hidupnya? Tiadakah engkang berbahagia bertahun-tahun bekerja dari menteri polisi, kesudahannya sampai kepada wedana? Tiadakah senang engkang sekarang sudah bekerja selama itu, mendapat pensiun yang tetap, sehingga sesentosanya dapat menyerahkan dirinya untuk mempelajari agama dan menurut suruhan agama? Dalam segala pekerjaan, orang yang hendak bersungguh-sungguh dapat mengembangkan dan menyerahkan segala tenaga dan kecakapannya. Tidak Tuti, janganlah engkau hendak mempermain-mainkan saya. Muka Tuti nyata berubah mendengar perkataan pamannya itu. Matanya bercahaya-cahaya, pipinya agak kemerah-merahan, bibirnya bergerak-gerak selaku orang yang hendak berkata, tetapi dengan segala daya upaya menahan dirinya. Tidak, ia tidak hendak meneruskan pertentangan itu. Ia sudah tahu bahwa percakapan serupa itu tiada akan mendatangkan hasil. Pamannya dan ayahnya akan menjadi marah saja kepadanya kelak. Tetapi sementara itu ia tiada hendak diam sebelum dinyatakannya bahwa pertentangan pendirian itu telah selayaknya timbul. Lalu ujarnya pula, kalau pendapat Saleh itu paman anggap omong kosong semata-mata, kalau paman tidak dapat merasakan perasaan dan perjuangan di dalam hatinya, tentulah paman tidak dapat mengerti akan perbuatannya. Belum habis lagi perkataan Tuti itu, Parta sudah menimpa. Ya, engkau mudah berkata saja, tetapi engkau tiada tahu berapa kesalnya hati saya. Dari sekolah rendah payah-payah kita menyekolahkannya. Ia masuk ke Mulo, ia meneruskan pelajarannya ke AMS. Sudah selama itu kita mengongkosinya dengan menyempitkan hidup sendiri. Kita carikan pula baginya dengan susah payah pekerjaan yang layak. Bukan sekali-kali saya minta kepadanya mengembalikan ongkos yang sudah saya keluarkan. Saya sudah senang melihat hidupnya senang, tetapi sekarang segala uang dan susah payah kita itu tiada pula dihargainya. Pekerjaan yang senang dan layak baginya itu dibuangkannya dengan tiada semena-mena. Apa gantinya yang diperolehnya? Kalau hidupnya susah kelak, kalau ia menderita sengsara, balik-baliknya kepada kita juga datangnya. Bukan saya takut memikul beban pula, tetapi kesal hati kita. Anak ayam hendak lebih tahu pula dari induknya. Tetapi sekarang, apa hendak dikata lagi? Bukankah ia sudah minta keluar? Sejak apabila ia tiada bekerja lagi di kantor justisi, kata Wirya Atmaja yang selama itu tiada banyak berkata, mendengarkan iparnya itu mengeluh. Ia sudah 2 hari lepas dari pekerjaannya. Kemarin ia sudah berangkat ke rumah temannya di Sindang Laya. Rupa-rupanya temannya itulah yang merusakkan hatinya. Menurut katanya mereka berdua hendak berkebun dan bersawah dekat Sindang Laya. Saya tahu bahwa Saleh dalam 2 tahun bekerja itu ada menyimpan barang 600-700 rupiah. Tetapi kalau itu saja yang menjadi pokok, apakah yang dapat dicapainya? Mereka tiada biasa mengerjakan pekerjaan serupa itu. Selama percakapan tentang Saleh itu, Yusuf tiada mengeluarkan sepatah jua pun, terutama sekali sebab orang yang dipercakapkannya itu tiada dikenalnya. Dan kedua, segan ia mengeluarkan pikirannya kepada Parta Diharja yang baru dikenalnya pada petang itulah.
Tetapi sementara itu telinganya dipasangnya seterang-terangnya, hal yang dipercakapkan itu sangat menarik hatinya. Telah sering ia mendengar keluh serupa itu dari orang tua yang kecewa akan anaknya yang tiada menurut kehendak hatinya. Di mana-mana sama saja orang tua membanting tulang mengumpulkan uang untuk menyekolahkan anaknya. Segala keperluan di rumah dihematkan, penghidupan dikecil-kecilkan. Belanja seorang anak lebih besar dari suatu keluarga. Sekalian korban itu dipikul oleh orang tua dengan sabar, sebab di dalam hatinya ia berharap melihat anaknya di kemudian hari menjadi orang yang berpangkat tinggi, yang akan mengharumkan namanya. Tetapi apabila lelah tiba waktunya anak itu tamat pelajarannya, waktu itulah orang tua yang selama itu berharap-harap dan berkorban untuk cita-citanya itu menjadi kecewa. Ada anak yang tiada hendak kawin dengan gadis yang sudah disediakan oleh orang tuanya baginya. Ada orang tua yang merasa dirinya tiada diacuhkan oleh anaknya yang telah berpangkat tinggi. Dan ada pula anak yang tiada menghargai segala sesuatu yang selama itu menjadi cita-cita dan angan-angan orang tuanya. Senantiasa di mana-mana pertentangan yang serupa itu, dalam hatinya dibenarkannya ucapan Tuti, dan dapat ia mengerti apa sebabnya Saleh meninggalkan jabatannya itu, akan mencari pekerjaan yang lain, lebih sesuai dengan kecakapan dan pekertinya yang lebih menghidupkan semangatnya. Sebab itu mendengar perkataan Partadiharja yang terakhir itu dengan tiada sengaja terlompat dari mulutnya ucapan, kalau hatinya telah keras benar kepada pekerjaan itu, menurut biasanya tentulah berhasil pula usahanya. Tetapi Partadiharja yang masih kesal hatinya segera menjawab, menurut kebiasaannya, saya sering melihat orang yang tiada menurut nasihat orang tua itulah yang akhirnya terjerumus, dan kemudian hari ia akan menyesal. Coba kita lihat nanti. Jangan kita berharap seburuk itu, Paman, kata Maria yang selama itu duduk antara mendengar dengan tiada akan percakapan orang itu. Dan sambil ia mengambil cangkir tehnya, ia berkata, marilah kita minum dahulu, air teh sudah dingin. Diambilnya setoples kastengel dan disilahkannya berganti-ganti mengambil isinya. Ya, payah benar kita dengan anak-anak muda sekarang, kata Wiryaatmaja sebagai orang yang menerima saja akan nasibnya. Mereka hendak menurut kehendak hatinya saja, sering tambah dikerasi, tambah payah. Kita orang tua-tua tiada diacuhkannya lagi. Tetapi kalau kita terlampau lemah, terlampau senang mereka berbuat sekehendak hatinya. Sebab itu baik juga kita menyatakan pendirian kita yang tegas. Kepada Saleh sudah saya katakan, engkau sudah minta keluar dengan sekehendak hatimu. Itu tahu engkau sendirilah. Tetapi kalau ada sesuatu terjadi di kemudian hari, jangan engkau datang menyusahkan saya. Saya sudah cukup berupaya hendak menjadikan engkau orang baik, orang yang senang hidupnya. Engkau sendiri rupanya tiada hendak menghargainya. Apa boleh buat? Tetapi bagaimanakah kata tunangannya Ratna? Ujar Maria setelah beberapa lamanya Parta pamannya terdiam. Entahlah, jawab Parta. Kita lihatlah nanti berapa lama ia tahan tinggal di desa. Ia yang dari kecil hidup di kota. Tetapi kalau ia benar cinta kepada Saleh, ia mesti mengikut, kata Maria pula dengan pasti. Saya ingin melihat engkau diam di desa, hanya berteman dengan ayam dan sapi, sahut Parta agak mengejek. Tanggung, setengah bulan engkau sudah tergila-gila hendak pulang kemari. Engkau pula lagi. Dalam pada itu hari perlahan-lahan bertambah gelap. Matahari telah terbenam di balik rumah-rumah di seberang sungai. Awan yang merah dan kuning bersusun-susun seperti hamparan yang halus-halus. Sejurus lagi mereka bercakap-cakap dalam senja. Partadiharja pun ndak pulanglah. Dan ketika berbunyi bedug maghrib sayup-sayup di bawah angin dari kampung jauh di sebelah timur, Wiryaatmaja masuk pula meninggalkan anak-anak muda bertiga itu di halaman, akan pergi sembahyang. Baru Wiryaatmaja masuk ke rumah, Maria bertanya kepada Yusuf, sembahyang juga kah Tuan?
Bukankah tadi kata Tuan Parta bahwa agama itu pekerjaan orang yang telah pensiun? Saya pun menanti saya pensiun dahulu, baru akan sembahyang, sahut Yusuf kepada Maria. Ucapannya itu keluar dari mulutnya dengan senyum, tetapi Tuti yang dari tadi rupanya menahan perasaannya segera menyambung dengan mencebil, menyatakan rendah pandangannya. Ya, itulah hakikat yang sebenarnya pada kebanyakan kaum priayi atau kaum terpelajar. Agama itu dikerjakan apabila tak ada suatu apa lagi yang diharapkan dari hidup ini. Jika sudah berputus asa akan hidup, barulah mencari agama. Pada agama diredakannya perasaan takutnya akan mati, yang datang mendekat tiada terelakkan lagi. Tidak peduli ia tiada tahu apa yang disebut dan diucapkannya, tapi dalam perbuatan yang tiada diketahuinya, yang oleh karena itu baginya mengandung rahasia itu. Diredakannya perasaan takutnya akan rahasia mati, yang nyata kelihatan kepadanya mengancamnya. Agama yang serupa itu, masakah ia akan dapat menarik pemuda-pemuda yang belum merasakan kecemasan akan mati, yang masih penuh harapan menghadapi hidup? Iya, Bapak sekarang rajin benar mempelajari agama, kata Maria. Setiap petang Senin dan petang Kamis datang kemari haji guru agamanya. Kami disuruhnya juga belajar agama. Kalau bagi saya, apa salahnya kita menurut kata orang tua, menyenangkan hatinya? Ya, bagi engkau, segala apa salahnya, ujar Tuti. Bagi saya, mengerjakan sesuatu yang tiada berguna. Terang salah, apa yang saya kerjakan, hendaknya termakan oleh akal saya. Saya tidak mengerti apa gunanya agama yang dipakai golongan terpelajar, golongan priayi bangsa kita sekarang. Lihat sendiri di rumah Paman Parta, ketika ia selamatan di Jatinegara baru ini, di luar berkumpul priayi yang jempol-jempol dan perlente-lente, duduk di kursi menghadapi hidangan yang rapi dan nikmat. Dari sudut rumah masuk ke belakang beberapa orang haji dari kampung untuk membaca doa di atas tikar. Patut benar Paman Parta berkata bahwa agama itu untuk dipelajari kalau sudah pensiun, kalau tidak ada yang penting lagi yang dapat dikerjakan di dunia ini, kalau mata sudah kabur, kalau tenaga sudah habis, kalau hati sudah tertutup. Jika tidak demikian, tidak serupa itu ia menghinakan agama yang pura-pura dipujinya itu. Dalam hal serupa ini, saya lebih hormat lagi kepada orang kampung yang terus terang memegang upacara yang dianggapnya bersangkutan dengan agama. Di rumah orang kampung, mereka yang mendoa itu tidak usah masuk dari belakang rumah. Mereka diterima masuk dari depan, malahan mereka diberi duduk di tempat yang terpandang sekali antara segala tetamu yang hadir. Sedikit banyaknya dalam perbuatan yang serupa itu ada juga perasaan penghormatan terhadap kepada agama. Tetapi, kata Yusuf tiba-tiba menyela perkataan Tuti yang diucapkan dengan amarah dan benci. Oleh hormatnya orang kampung kepada mereka yang dianggapnya ahli agama itu, maka mereka tiba di bawah pengaruhnya, dan oleh itu sering mereka menjadi permainannya. Bagi saya sendiri, saya pun sebenarnya tiada tertarik kepada agama serupa dipakai orang di kampung-kampung. Kehormatan orang kampung itu kehormatan membabi buta, oleh sebab mereka sendiri tiada dapat dan tiada sanggup mendalami hakikat agama yang sebenarnya. Sekaliannya diserahkan mereka saja kepada kiai yang mereka junjung itu. Tetapi jika dibandingkan cara kedua golongan itu memandang dan menjunjung agama yang disebut mereka suci itu, maka saya akan memilih cara orang kampung. Pada kaum priayi agama serta upacara yang dianggap bersangkutan dengan agama itu seolah-olah dipandang sesuatu yang memalukan, yang tiada berani dibawa di tengah khalayak yang terhormat. Tetapi untuk melepaskannya sama sekali mereka tiada berani pula. Sebab pada waktu kematian, pada waktu manusia itu perlu perhubungan akan kekuasaan yang gaib yang mengatasi kekuasaannya,
Ia merasa dirinya terpencil, tidak kuasa. Oleh karena kesangsian pendirian itu, dipakai malu, dibuang tiada berani, maka agama mendapat kedudukan di belakang, dekat tempat bujang dalam rumah mereka yang menganggap dirinya terpelajar. Mendengar pikiran yang setegas dan sejelas itu susunannya, Yusuf terdiam kekaguman sejurus. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.